komunikasi mudah dan efektif, Masya Allah. Ya, komunikasi itu yang gimana sih yang enak ya? Komunikasi sehat. Apa sih komunikasi sehat? Ya, jadi apabila pesan diterima, difahami dengan baik dan membuat nyaman, ya. Sehat itu sendiri itu singkatan sebetulnya, Bu Afita. Sehat, senang hati. Nah, gitu. Jadi kalau komunikasi sehat, komunikasi yang bikin senang hati gitu. Sama juga kalau ditanya, Ibu sehat? Ya, walaupun lagi pilek, tapi senang hatinya itu masih tetap sehat itu, insya Allah. Ya, iya. Jadi sehat itu senang hati. Kalau sakit, salah kita. Jadi kalau ada yang sakit ya salah sendiri itu berarti kan ya. Baik. Ya. Jadi komunikasi efektif itu tentulah banyak hal ya, banyak hal tadi Bu Afita juga sudah sampaikan, banyak hal yang perlu diperhatikan ya. Memang kalau kami pribadi ya, saya akan menikah 9 Februari 92 ya, insya Allah Februari tahun depan ini 30 tahun ya. Merasakan bahwa oh rupanya supaya efektif komunikasi kita butuh satu tahu tentang oh kita ini emang beda ya. Cara laki-laki bicara, memandang atau pola pikirnya antara pria wanita memang beda ya. Kemudian apalagi beda usia itu juga mempengaruhi. Beda usia mempengaruhi ya. Kemudian apalagi beda watak. Beda watak ini bisa membuat komunikasi ini jadinya sering itu tadi ya, salah paham, misunderstand, misperception dan sebagainya ya. Kemudian ya beda budaya juga ya. Ini Pak Susanto dan Bu Isti asalnya dari mana? Kalau saya, suami saya orang Jogja Klaten, saya orang Bugis Palembang. Itu udah beda banget budayanya. Kita satu rumpun Ibu, Jawa. Oh, alhamdulillah kalau sama hampir sama enak ya. Kalau beda tuh ya Allah ya. Kalau Bu Afita dengan suami beda? Solo beda. Bu sama seberang Medan. Yang Medan siapa? Saya. Oh, kayak mana? Kemana ya Bu ya? Gimana? Ya kan, jadi kita harus selalu juga belajar bagaimana budaya pasangan kita, bukan? Dan satu lagi ada sebetulnya beda bahasa kasih ya. Jadi sebetulnya ini udah banyak juga di media-media yang sering saya paparkan gitu ya. Mungkin ayah bunda, sahabat-sahabat Villa juga sudah pernah dengar, tapi tidak mengapa kalau kita ulang agar tambah paham dan tambah mahir insya Allah ya. Nah, tentu pasangan hidup ini ada istilah soulmate ya, atau istilahnya belahan jiwa ya. Jadi belahan jiwa ini seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ini tadi ya, jadi Pak Susanto dan Bu Isti ini belahan jiwa. Ini punten ya Pak sama Ibu ya, dipakai terus nih buat contoh karena di depan saya soalnya wajahnya di depan saya ini, Masya Allah. Siap Ibu, siap. Masya Allah. Ini belahan jiwa. Pasangan fenomenal hari ini Bu. Masya Allah, tabarakallah. Ini belahan jiwa ini, beda watak ya, beda tentu gender pasti beda gitu ya. Nah, kalau usia nggak tahu nih hampir sama atau agak ada beda. Kalau saya sama suami saya beda 7 tahun, suami saya lebih tua 7 tahun, baru kemarin milad ke 60 tahun, alhamdulillah. Jadi kita ini saling melengkapi, ini harus disadari dulu ya, harus sadar dulu ya, suami istri ini memang beda dan belahan jiwa. Yang namanya belahan jiwa itu sisinya beda, ya terbelahnya beda. Bagaikan kalau kita merangkai sebuah puzzle itu beda sisi-sisinya. Tapi karena beda itulah bisa terangkai dan bisa erat rangkaiannya. Ya. Namun rumah tangga puzzle yang sangat lebar, luas, wah, panjang, lama, nggak kayak mainan. Kalau mainan pakai feeling bisa ya. Kita coba di sini, salah, sebelah sini, itu gampang. Puzzle kita ini yang luar biasa, yang seumur hidup ya, sepanjang hayat kita ya. Salah satunya pasangannya, mungkin ada yang meninggal, nanti pasangan yang lain juga sepanjang hayatnya lagi. Nah ini kan lebar besar ya. Maka dibutuhkan apa? Guidance, butuhkan petunjuk. Untuk itu keluarga Muslim ini petunjuknya ya insya Allah ya, dan saya yakin sekali alhamdulillah ini dipegang sekali ya. Ya itu apa? Petunjuk yang ada di Al-Qur'anul Karim, kemudian di Al-Hadis dan juga apa? Ijtihad para ulama. Ya ini. Bahkan penelitian atau penemuan dari para ilmuwan ini bisa juga kita masukkan di dalam referensi ijtihad para ulama. Karena ilmuwan ini kan meneliti tentang apa yang Allah ciptakan ya. Yang diteliti kan sunnatullah ya. Peneliti kan tidak menciptakan, dia hanya menemukan karena dia meriset, mengobserv ya, sehingga oh kayak gini toh ya, sehingga kita langsung terkagum-kagum lagi pada penciptaan Allah Ta'ala ini. Jadi butuh ini gitu ya. Dan saya yakin keluarga kita di sini semua ya yang terhimpun di RKI Cilandak dan mungkin sahabat-sahabat yang lainnya yang hadir baik di Zoom dan di YouTube juga ada ya. Nah itu ya saya yakin sekali dari awal sudah melakukan satu komitmen
ya atau kesepakatan dengan pasangannya untuk petunjuk ini gitu. Ya. Hanya memang perlu setiap hari dipelajari. Bahkan asik banget kalau sama-sama ya. Sama-sama tuh, aduh enak banget. Tapi pun seandainya tidak bisa bersama-sama ya sudah dengan kesadaran ya suami belajar di mana, istri belajar di mana, istri taklim di mana, suami taklim di mana gitu silakan aja ya Masya Allah. Kalaupun masih juga suaminya yang belum sempat, oke, sekarang istrinya itu aja pokoknya. Dan sekarang enak banget dari rumah kita bisa taklim seperti ini Masya Allah ya Allah. Ini hikmah dari pandemi ini ya. Ini yang sebenarnya diharapkan idam-idamkan oleh suami saya ini bisa istrinya kerjanya dari rumah, Masya Allah. Ya, nah. Baik, kemudian ya tentu intinya dalam hal nanti kalau kita mau melakukan satu kesepakatan atau apa kan musyawarah ya. Dan petunjuk dari Allah ini di Ali Imran 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah engkau bersikap lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya. Ayat ini bisa dipakai untuk pasangan, bisa dipakai untuk anak-anak. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ayat ini adalah ayat untuk bisa bermusyawarah, bisa untuk digunakan untuk anak-anak kita, digunakan untuk pasangan, digunakan untuk tim, digunakan untuk ya sahabat dan sebagainya ya. Jadi diminta untuk kita bersikap lembut. Dan jelas Allah sampaikan kalau kita keras dan berhati kasar, mereka menjauh dari sekitarmu. Pasangan juga gitu. Kalau kita keras dan berhati kasar dengan suami kayak yang istri ini ya, suami bisa menjauh dari sekitar kita. Atau kebalikannya istri menjauh nih. Atau ini anak ya, oh ini bahaya nih. Di luar rumah masih banyak musuh. Dan narkoba, pornografi, porno aksi ya dan banyak banget musuh. Mudah-mudahan kita ya dilindungi Allah dari hal-hal seperti ini ya. Makanya diminta lembut ya. Bu Isa, saya sudah lembut sama suami saya, tapi suami saya masih ngeselin gitu ya. Maka ini ditambahkan oleh Allah, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Jadi kalau kita mau musyawarah sama suami dan kita tahu sebelum-sebelumnya suami dilembutin aja masih juga ngomongnya kayaknya keras atau suami kasar gitu ya sudah. Sebelum kita mendekatinya, kita bilang ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah, fulan bin fulan. Dan ampuni dia ya Allah. Sebut itu ya. Maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Baru ini wasyawirhum fil amri dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Baru musyawarah. Nah, jadi sebelum musyawarah ini ada 3 langkah yang diminta oleh Allah. Mohon pada Allah sikap lemah lembut. Karena sikap lembut ini terhadap pasangan atau terhadap anak atau terhadap siapapun itu rahmat dari Allah. Bukan bawaan lahir ya. Itu karena kasih sayang Allah turun ya. Kalau ada suami sudah bisa lembut sama istrinya, istri bisa lembut sama suaminya, atau orang tua bisa lembut sama anak-anaknya, itu rahmat Allah turun, Masya Allah. Ya, dan kita maafin dulu dia mereka ya. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah, fulan bin fulan ya Allah. Biasanya kalau saya ajak ngomong dia pegang gadget terus ya Allah, maka saya maafkan dia ya Allah dan ampuni dia ya Allah. Itu dulu Bun kita lakukan ya. Baru ajak musyawarah. Dan mengajak musyawarah juga ini ada adabnya ya. Jadi ditemukan riset di otak laki-laki dan perempuan ini bahwa laki-laki kalau mau diajak musyawarah atau apalagi hal-hal yang menyangkut dirinya si suami ini itu nggak mau lama-lama. Jadi harus janjian ya. Umi mau bicara sama Abi nanti malam jam 9 ya. Itu satu janjian waktu. Dan sampaikan durasinya ya. 15 menit aja Abi. Sampaikan durasinya. Dan sampaikan apa sih yang mau disampaikan? Ya, Umi pengen ngomong sesuatu tentang Abi, misalnya gitu. Nah, ini bapak-bapak para suami udah deg-degan nih. Aduh, ada apa ini? Waduh. Untung cuma 15 menit. Gitu. Karena laki-laki, kalau kita nggak bikin satu kesepakatan seperti itu udah males duluan deh. Udah males duluan tuh. Karena punya pengalaman, kalau istri diajak ngomong, itu bisa panjang lebar, dan itu bisa masalah lama kembali lagi. Dibicarakan. Makanya dikatakan perempuan ahli sejarah itu karena sering sekali mengungkapkan masalah lama dibalikan lagi, padahal udah selesai masalahnya. Gimana Bu Isti? Aduh, ini saya senyum-senyum terus nih. Jadi gitu, ya. Jadi minta 15 menit, terus to the point. Ya Abi, Umi lagi kesel sama Abi. Ya, langsung to the point tuh. Nanti kan ditanya kenapa? Ya. Kemarin Abi pergi keluar kota, udah sampai di luar kota, ya Umi nggak di chatting WA, tapi kok sekretaris yang di chatting WA bilang sudah sampai, walaupun sekretarisnya laki-laki misalnya. Kan itu perempuan kesel ya, Bu Isti ya, kayak gitu ya. Itu sering terjadi misalnya. Nah, itu sampaikan bahwa itu keselnya karena itu gitu, to the point.
Sehingga laki-laki belajar langsung, oh ini istri saya nggak suka kalau saya kayak gini ya, gitu. Jadi langsung ngerti gitu. Lain kali jangan gitu ya Bi ya, aku juga dong di chat. Bilang aja, sudah sampai, alhamdulillah, oh udah gitu. Karena kan yang doain istri bukan sekretaris. Gimana Bu Afita? Yang doain suami kan istri bukan sekretaris ya. Ingat baik-baik. Jadi begitu ya. Jadi kita mau ajak musyawarah begitu adabnya. Dan tolong tidak depan orang lain. Laki-laki yang menjadi suami paling tidak suka ditegur depan orang lain meskipun itu anak dan meskipun anak itu anak bayi. Hanya berdua saja ya, itu adabnya. Dan itu diteliti oleh para ilmuwan ya. Nah, dalam musyawarah ini kan nanti ada negosiasi ya. Dan kemudian faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Sehingga nggak usah bimbang kita ibu-ibu, ya. Aduh nanti dia begitu lagi nggak ya? Lo tawakal aja. Orang tadi sudah bulatkan tekad, sudah ada negosiasi ya. Nggak usah merasa bahwa aduh nanti dia ya nggak ingat lagi nih. Aku nggak di WA. Terus kita panjang-panjangin. Pokoknya ingat ya Abi ya. Sekali lagi Umi bilang, sekali lagi kan gitu. Pakai tanduk ya Bu Aisyah ngomongnya. Sebetulnya mah nggak usah. Tawakal aja, orang Allah suruh kok. Fatawakal Allah. Kan asik ya. Nah ini sebetulnya yang nantinya kita akan selalu pakai ayat ini nih. Karena dalam rangka musyawarah tadi. Ya. Nah. Baik, kemudian kalau bicara tentang otak, Allah ciptakan pada manusia ini ada otak besar dan ada otak kecil ya. Ini memang nanti banyak sekali riset mengatakan bahwa otak laki-laki dan perempuan berbeda. Dari volumenya saja beda. Otak laki-laki lebih berat 100 gram dibanding perempuan. Itu dari volumenya. Nanti apa sih yang membuat otak laki-laki lebih berat? Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Insya Allah waktunya cukup ya. Nah, jadi ini otak dilihat dari samping kiri, ada otak besar, ada otak kecil. Ini dari atas. Terbagi dua, ada kiri dan kanan. Ya. Nah, dan jelas di Ali Imran ayat 36 ya. Walaisa zakaru kal untha. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini sepenggalan ayat. Tapi risetnya banyak sekali, Masya Allah. Yang paling ciri khas itu masalah yang ditemukan di King's College London, itu tahun 99. Dulu namanya Institute of Psychiatry London. Jadi dikatakan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Risetnya pakai menggunakan functional MRI. Ya. Jadi ini foto otak. Ini otak laki-laki dan perempuan. Nggak cuma satu ya, ratusan. Tadi terbelah dua ya, ada kanan, ada kiri. Ini bagian depannya yang ini. Langsung didapati ada tempat yang ada sangat berbeda. Laki-laki cuma di otak kiri, perempuan kiri dan kanan. Apa ini? Ini ternyata area Wernicke dan Broca. Lokasi bahasa dan bicara. Laki-laki hanya di otak kiri, perempuan kiri dan kanan belakang. Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Itu kita perempuan. Ya, Bu. Waduh. Itu fitrah ternyata ya, Masya Allah. Ya. Kemudian dihitung-hitunglah oleh ilmuwan, ternyata didapati laki-laki karena bicaranya cuma di otak sebelah kiri, laki-laki dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Jadi kalau dirata-ratakan komunikasi per hari 7.000. Para bunda yang punya suami pemikir ya atau pendiam itu yang 5.000 mungkin. Tapi yang punya suami yang wataknya pembicara bisa 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Ya. Kita perempuan karena kiri dan kanan didapati seperti ini. Banyak ya. Kata-kata saja 6.000 sampai 8.000. Bunyi vokalnya itu yang gitu ya. Itu 2.000 sampai 3.000. Gerakan tubuhnya 8.000, 10.000 dan kalau rata-rata 20.000. Masya Allah. 3 kali lipat. Hampir 3 kali, hampir 3 kali lipat ya. Hampir 3 kali lipat dari komunikasinya laki-laki. Ya kan? Nah, ini dia. Dan ini ada riset mengatakan bahwa perempuan, nah ini dia. Jadi perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Ngomel dulu ah. Inilah yang harus dicarikan solusi untuk 16.000 kata ini buat kita perempuan. Maka mengapa fungsi tarbiyah atau pendidikan ada di ibu-ibu? Karena dia punya potensi, bayangkan 16.000. Ya kan, kita ajarin anak, dampingin anak daring, ya, menjelaskan ulang apa yang diinformasikan oleh bapak ibu guru, itu emang tugas kita. Cuman kalau kita nggak belajar, kita merasa berat. Masa aku lagi sih, kayak gitu perempuannya. Ini
16.000. Dan ini ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, bahkan ngurus umat pun masih cukup itu. Ya, jadi sekali lagi ini nggak usah ribut karena nanti buang energi ya. Atau mungkin misalnya malam hari, suami sedang tugas di luar, Bunda chatting panjang lebar, hanya di-read, belum sempat dibalas, tapi status online, mohon dimaklumi. Ya, karena laki-laki kalau sudah malam hari, biasanya lebih senang membaca aja daripada dia menjawab. Karena kata-katanya sudah habis, 7.000 kata sudah habis waktu di kantor, waktu dipakai bekerja. Jadi dia baca aja, sabarlah. Besok insya Allah habis sholat subuh, dia balas lagi insya Allah. Jadi sabar aja ya. Baik, berikutnya. Ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anaknya tadi ya. Karena apa? Karena itu tadi. Kata-katanya 6.000, 8.000, bunyi vokal 2.000 sampai 3.000 dan gerakan tubuhnya 8.000 sampai 10.000. Ini yang menyebabkan sesungguhnya ibu-ibu inilah kita sebagai perempuan, sebagai ibu ya, itu tadi pendidik pertama dan utama pada anak. Ya, hanya kadang-kadang yang bikin berat itu karena kita mengeluh. Jadi hati-hati, Allah sudah kasih potensi yang luar biasa sebetulnya ya. Kalau ayah memang cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Karena kata-katanya aja 2.000, 4.000. Ya, bunyi vokalnya 1.000 sampai 2.000. Gerakan tubuhnya 2.000 sampai 3.000. Jadi kalau ayah mendampingi anak belajar, tentu tidak sedetil ibu, misalnya ibu membahas atau menjelaskan lagi tentang pelajaran. Anak bilang sama ibunya gitu ya, Bunda ceritain tentang Nabi Muhammad waktu lahir. Mungkin waktu maulid kemarin kan. Ibu langsung cerita panjang lebar. Coba tanya ayah ceritain tentang Nabi Muhammad SAW gimana, lahirnya gimana. Kata ayahnya apa? Coba Google aja nak, Google. Nanti kamu cerita sama ayah. Jadi anaknya suruh cerita. Repot ya Bu. Sebetulnya ini karena kecenderungan bahasa yang ada pada ayah kan sedikit. Dan ayah walaupun laki-laki nggak belajar ini kan bawah sadarnya nggak ini langsung bisa mendeteksi kan. Apalagi kalau sudah bekerja dari pagi sampai sore hari. Ini 7.000 kata ini udah habis. Ya kan? Jadi ibu-ibu yang melihat gaya ayah mendampingi anak seperti itu nggak boleh marah. Buang energi kalau marah. Langsung bersyukur aja, ya Allah, ayahnya ya temenin anak belajar. Walaupun nanti anaknya lebih banyak ngomong gitu kan. Itulah beda gaya pendidikan antara ayah dan ibu. Nah, ini harus paham nih. Mulai dari kata-kata saja, ini sering bertengkar kita ini. Ya. Jadi ini penting kita tahu juga, ya. Baik. Kemudian perempuan butuh bicara. Nah, sekarang buat ayah. Perempuan butuh bicara. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Jadi perempuan ini, ayah, para ayah, kalau ada masalah itu muter-muter di kepala. Sampai dia bisa ngomongin. Dan berharapnya bicara sama pasangan hidup. Berharap banget. Ya. Jadi karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan. Jadi punten, kalau perempuan ngomong, ayah, abi, kasih waktu ya. Kasihan soalnya, kalau enggak dia pusing. Dan itu tadi, kadang-kadang kalau itu tadi ya, kalau kebanyakan waktunya, nah sebetulnya yang hari ini, masalah hari ini sudah selesai, tapi kalau kebanyakan waktunya, itu tadi, narik lagi 3 tahun yang lalu, dibicarakan itu nanti di situ, apalagi kekesalan terhadap suaminya. Maka harus dikasih limit juga, jadi ibu-ibu harus ngerti juga, ya batasi dulu sebelum suaminya bosan dengan kita dan meninggalkan. Itu lebih sedih lagi tuh, langsung rasanya, dia nggak pernah ngerti aku, padahal udah kelamaan. Ya. Jadi lebih baik kita aja yang membuat limit itu sendiri. 15 menit aja. Saya biasanya kalau bicara serius tentang mau ungkapkan diri saya atau mau misalnya ada protes dengan suami, paling lama 30 menit. Pokoknya harus hitungannya menit, jangan jam. Oke? Dan laki-laki akan siap untuk bicara. Ya, siap untuk mendengarkan juga. Namun, ya, perempuan sebetulnya bila curhat hanya ingin disimak. Namun otak laki-laki karena otak tanggung jawab, laki-laki kalau mendengar curhat, apalagi curhat istrinya, dia selalu ingin menawarkan solusi. Kenapa? Karena memang laki-laki otak tanggung jawab. Jadi dia ingin selalu menawarkan solusi. Ya. Nah, jadi buat kita ibu-ibu, buat kita para perempuan, kalau mau curhat, bilang sama suami, Abi, Umi cuman ngomong doang. Ya. Karena kalau kita bicara dan laki-laki kasihan sama istrinya dan suami memberikan solusi, kadang menjadi debat kusir. Abi, aku sakit kepala. Ini curhatannya ya.
Laki-laki kan takut istrinya sakit. Langsung apa kata laki-laki? Minum obat dong Umi. Solusi bukan? Solusi itu solusi. Iya Bu, betul. Cuman perempuan kalau dia curhat sakit kepala, sesungguhnya dia sudah minum obat. Dia hanya ingin didengar saja. Makanya waktu dibilang minum obat, dalam hatinya perempuan bilang apa? Minum obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Akhirnya marah. Abi, aku capek banget setiap pagi harus antar anak-anak ke sekolah. Suaminya kan nggak tega kan? Apa kata suami? Kalau gitu naik ojek aja anak-anak. Naik ojek, ya nggak bisa semua ojek dipercaya. Oh, berantem gitu kan? Karena perempuan nggak mau solusi. Ya udah kalau gitu kita sewa supir mahal lagi Abi, mendingan juga dibayar Umi. Ada aja nanti. Karena memang kita hanya ingin disimak. Kalau suami saya nih, Pak Susanto, dia sudah mulai pintar. Kalau saya lupa disclaimer di awal, bilang bahwa ini hanya curhat doang, dia tanya lagi. Dia tanya dulu. Ya, dia panggil saya Bu Isa kan. Bu Isa, ya, mau pakai solusi atau tidak? Oh gitu dia. Saya bilang, oh iya. Saya bilang, oh iya. Ya, ini aja, dengerin aja gitu. Ini menyenangkan dengan kayak gini. Terus tadi saya ketawa lagi tuh. Udah gini aja cuma ketawa gini, bisa ketawa ya.